Perkenalkan, nama saya Sinta Anggriani Puspa dari Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja PPNS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal tugas akhir saya dengan judul Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran Aktif dan Pengecekan Kelautan Kapal Penumpang Menggunakan Standar BKI. Latar belakang, kapal adalah sarana yang paling sering digunakan sebagai alat transportasi melalui air. Kapal pada umumnya digunakan sebagai sarana transportasi untuk membawa atau mengangkut barang maupun penumpang. Untuk berlayar, kapal harus memenuhi kelautan kapal yang merupakan persyaratan keselamatan kapal. Sejauh ini, sudah banyak sekali terjadi kecelakaan kapal, di mana kecelakaan yang sering terjadi menurut tipe kapal merupakan kapal penumpang jika dibandingkan dengan kapal general cargo, container ship, tanker, gas carrier, tugboat, barge, dan bulk carrier. Selain itu, juga didapatkan hasil bahwa dari data investigasi KNKT 2007 hingga 2017, kecelakaan kapal berdasarkan jenis kecelakaan terbakar, yaitu menduduki posisi kedua tertinggi setelah tubrukan. Untuk pengecekan ulang kapal apakah sudah sesuai standar atau belum, dapat menggunakan checklist, di mana checklist ini dapat memberikan langkah pencegahan dan memastikan risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan. Checklist ini memuat hal yang perlu dipatuhi oleh kapal agar dapat berlayar dengan aman dan sesuai dengan standar BKI. Selain itu, ditambahkan checklist sistem proteksi kebakaran otomatis yang berfungsi untuk memadamkan api dengan cepat bila terjadi kebakaran. Penggunaan sistem checklist ini dinilai lebih efisien dan efektif karena dapat dilakukan dengan mudah dan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di laut ketika sedang berlayar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif. Yang kedua, bagaimana pengecekan kelautan kapal penumpang menggunakan standar BKI. Dan yang ketiga, bagaimana pembuatan checklist inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif dan pengecekan kelautan kapal menggunakan standar BKI. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sistem proteksi kebakaran aktif. Yang kedua, mengetahui syarat kelautan kapal penumpang menggunakan standar BKI. Dan yang ketiga, membuat checklist inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif dan pengecekan kelautan kapal penumpang menggunakan standar BKI. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini terdapat 4 batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini membuat checklist inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif dan pengecekan kelautan kapal penumpang menggunakan standar BKI. Yang kedua, checklist hanya memuat inspeksi kebakaran aktif dan syarat kelautan kapal penumpang menggunakan standar BKI. Yang ketiga, output dari checklist ini hanya menampilkan kelautan dan sistem proteksi kebakaran aktif pada kapal penumpang. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan pada kapal penumpang. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kapal adalah sarana yang paling sering digunakan sebagai alat transportasi melalui air. Kapal pada umumnya digunakan sebagai sarana transportasi untuk menjalankan usaha, baik membawa atau mengangkut barang maupun penumpang. Kelautan kapal adalah keadaan kapal yang mematuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan garis muat pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan penyebaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Selanjutnya yaitu sistem proteksi kebakaran aktif, yaitu dapat mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya daerah kebakaran yang luas. Tujuannya adalah untuk memadamkan api dengan cepat bila terjadi kebakaran. Perancangan alat ini dikendalikan oleh Arduino, di mana di dalamnya terdapat sebuah
microcontroller sebagai otak pengendali sistem dengan perangkat pendukung berupa inputan sensor dan output adalah sebuah pemadam api. Selanjutnya, standar BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan konstruksi kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas layak tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan mendapatkan sertifikat klasifikasi dari BKI, di mana penerbitan sertifikat dilakukan setelah BKI menyelesaikan seluruh survei klasifikasi yang dipersyaratkan. Selanjutnya ada ISM Code atau International Safety Management Code adalah kode internasional tentang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran sebagaimana yang diatur dalam bab 9 konvensi. Dan yang terakhir yaitu ada COLREG 1972 atau Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Dikeluarkan oleh International Maritime Organization atau IMO dalam rangka menjamin keselamatan di laut. Dalam bahasa Indonesia, ini dikenal sebagai Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut atau PIMTL tahun 1972. COLREG 1972 adalah resolusi IMO nomor A467/12 tentang peraturan yang berlaku secara internasional dan harus dipatuhi serta dilaksanakan secara utuh oleh semua kapal, pemilik kapal, nahkoda, dan awak kapal agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Berikut ini merupakan diagram alir penelitian dari mulai lalu observasi awal, di mana terdapat studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur sendiri didapat dari peraturan terkait standar BKI yang kita gunakan, lalu ada e-book atau jurnal penelitian terdahulu yang digunakan, dan untuk studi lapangan mengetahui permasalahan secara langsung, proses produksi, dan objek yang akan diamati, yaitu kapal penumpang. Selanjutnya, penetapan rumusan, tujuan, dan manfaat. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, di mana ada dua cara, dengan cara data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan cara wawancara dengan engineer, dan untuk data sekunder didapatkan dengan hasil laporan dari kecelakaan kapal yang sudah didapat. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah diolah, lalu pembuatan checklist. Pembuatan checklist selesai, lalu diuji checklist. Setelah pengujian checklist, maka didapatkan hasil checklist tersebut sesuai dan efisien atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke pembuatan checklist, lalu pengujian checklist. Dan ketika sudah sesuai dan efektif, maka dilanjutkan dengan analisa dan pembahasan. Setelah analisa dan pembahasan, lanjut ke pembuatan instruksi pengisian checklist dan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.